Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bingit Sihaan, NIM saya 5203122010. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 5 tentang pneumatik. Penggunaan pneumatik. Penggunaan udara bertekanan sebenarnya masih dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan proses produksi. Misalnya untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Gerakan mekanik tersebut dapat dilakukan juga oleh komponen pneumatik seperti silinder pneumatik, motor pneumatik, robot pneumatik, translasi, rotasi, maupun gabungan keduanya. Pemilihan penggunaan udara bertekanan atau pneumatik sebagai sistem kontrol dalam proses otomatisnya. Karena pneumatik mempunyai beberapa keunggulan antara lain mudah diperoleh, bersih dari kotoran dan zat kimia yang merusak, mudah didistribusikan melalui saluran selang yang kecil, aman dari bahaya ledakan dan hubungan singkat, dapat dibebani lebih, tidak peka terhadap perubahan suhu dan sebagainya. B. Efektivitas penggunaan sistem pneumatik. Sistem gerak dalam pneumatik memiliki optimalisasi atau efektivitas bila digunakan pada batas-batas tertentu. Adapun batas-batas ukuran yang dapat menimbulkan optimalisasi penggunaan pneumatik antara lain diameter piston antara 6 sampai dengan 320 mm, panjang langkah 1 sampai 2000 mm, tenaga yang diperlukan 2 sampai dengan 15 bar. Untuk keperluan pendidikan biasanya berkisar antara 4 sampai dengan 8 bar. Dapat juga bekerja pada tekanan udara di bawah 1 atmosfer atau vakum. Misalnya untuk keperluan mengangkat plat baja dan sejenisnya melalui katup karet hisap fleksibel. Adapun efektivitas penggunaan udara tertekanan dapat dilihat pada grafik berikut. Ini ada grafiknya. Penggunaan silinder pneumatik biasanya untuk keperluan antara lain mencekam benda kerja, menggeser benda kerja, memposisikan benda kerja, mengarahkan aliran material ke berbagai arah. Penggunaan secara nyata pada industri antara lain untuk keperluan membungkus atau verpekan, mengisi material, mengatur distribusi material, penggerak poros, membuka dan menutup pada pintu, transportasi barang, memutar benda kerja, menumpuk atau menyusun material, menahan dan menekan benda kerja melalui gerakan rotasi pneumatik. Dapat digunakan untuk mengebor, memutar, mengencangkan dan mengendorkan mur atau baut, memotong, membentuk profit plat, menguji proses finishing, gerinda, pasa, dan lain-lain. Keuntungan dan kerugian penggunaan pneumatik. Pertama, keuntungannya. Yang pertama itu ketersediaan yang tak terbatas. Kedua, mudah disalurkan. Tiga, fleksibilitas teratur. Keempat, aman. Kelima, bersih. Keenam, pemindahan daerah kecepatan sangat mudah diatur. Ketujuh, dapat disimpan. Kedelapan, mudah dimanfaatkan. Untuk kerugiannya sendiri memerlukan instalasi peralatan penghasilan udara. Kedua, mudah terjadi kebocoran. Ketiga, menimbulkan suara bising. Keempat, mudah mengembun. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi saya tentang pneumatik. Jika ada salah pengetikan maupun salah pengucapan dari saya mohon maaf.